Jun ana sing nyuting. Yo, ana yo. Ono apa yo? Asik-asik. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku. Cak Tomo nang acara Gak Cuma Cangkruan gare cerdas berkualitas. Acara ini dipersembahkan oleh Kabupaten Sumenep. Dadah. Pinginane aku pas rokokan. Sampean rokokan terus. Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pas lungguh-lungguh. Terus nanti iki lungguh-lungguh sampean. Museum Sumenep. Terus sampean rokokan. Lalu apa yang terjadi dengan Anda? Aku ditangkep Pol PP. Lah kok iso? Iku bener banget. Nah aku dianggap waria dudu persoalan rokok ekor gak takut sih dah. Iya. Terus mari ngono sampean apa perkara rokok iki mang? Karena pasti sampean gawe rokok ilegal. Aku kan gak ngerti. Lah kok iso gak ngerti? Karena tulisannya ilegal be legal. Lah kok iso? Kan mesti ono iki apa kan tulisannya cukainya. Oh, ayo. Tulisannya legal, rokok mereknya legal. Ternyata rokok. Ternyata gak ono di pasar. Pita iki ne cukaine. Aku dikei tore niki ya rokok gelu edot sedot ngono. Wis repot. Oleh. Sing kita kenalno wong-wong dulur-dulurku. Jadi ini kita bahas rokok ilegal ini ya. Iya. Oke. Nyerah. Konco-konco Jawa Timur, luar biasa. Saya kita tekan, waduh, mari teko luar pulau. Tamu kita hari ini luar biasa. Temanya gempur rokok dan cukai ilegal di Kabupaten Sumenep. Nah, gara-gara aku nyadran, mari nyadran nang pinggir papas, nang Keunggo Suto, wis langsung apa? Masang-masang kembang, aku rokokan. Neng Museum Sumenep. Ternyata sampai ketangkep ya Pak Laili. Oh ya ampun. Jadi nih, ini kita nih serokoknya Pak. Napa Pak? Sampean kok bencong. Oke, saya perkenalkan narasumber kita luar biasa, Bapak Ferdiansah Tertajaya. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Sumenep. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa batiknya kelihatan kalau Madura. Apik tapi. Itulah ciri khasnya. Bengal. Beraninya itu warnanya tabrakan. Oh, itu ciri khas batik khas Sumenep. Sumenep. Ini kalau sudah kita lihat, wah gambarnya sudah ada sayap-sayapnya, apalagi ada kudanya. Hati-hati, kuda terbang simbolnya Sumenep. Unikron. Oh, luar biasa. Kalau Cak Taufik pakai keris, saya juga ada keris. Oh iya, ada keris yang bisa nyanyi. Saya kok enggak ada. Keris Dayanti. Saya sebelahnya yang nangkep saya beliau Bapak Ahmad Laili Maulidi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pangkatnya bintang telu. Siap. Wes luar biasa. Pokoknya nek nang kono kon kepingin opo ae nang Sumenep langsung ono kaldu kokot cedheke omahe Pak Laili. Tak digawa iki Mang. Lho, kokote itu. Sebelahnya adalah Mas Zainul Arifin, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Madura. Assalamualaikum Pak Zainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli Madura juga? Asli Malang. Asli Malang. Saudara kita yang ada di sana kalau menggok Didik dari Malang, tutuk Lumajang. Ketemu sama Cak Monyong. Iya, karena aku tuh pengen nih, Pak Zainul ngisor, aku tuh Semeru waktu itu, nang B29 Pak. Pokoknya iso ae ngono. Oke, gempur rokok dan cukai ilegal di Kabupaten Sumenep. Ojo pindah channel, ojo mancing, ojo angon wedhus, wis bengi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan, gare cerdas berkualitas. Nyanyi dah.
biasa ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur, apa maneh nang Madura? Sak Madura paling ganteng. Pak Laili. Aku nek ngaku pantungi tapre maneh. Saya langsung Pak Ferdi. Nih Pak Ferdi, bagaimana dukungan pemerintah Kabupaten Sumeneb? Apalagi ini ada kabar kerjasama dengan Bea Cukai Madura untuk menggempur rokok ilegal. Nah ini gimana? Ya. Monggo. Jadi kami sebagai pemerintah Kabupaten Sumeneb tentunya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kita harus mendukung upaya untuk pendapatan bea cukai itu agar lebih meningkat. Ya. Salah satunya yang menghambat itu kan dari rokok ilegal. Iya. Jadi kami selalu mengupayakan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi melalui media-media yang ada, baik media luar ruang maupun media cetak dan lain sebagainya. Semua kita lakukan. Bahkan kita gandeng semua tim, kita lakukan operasi-operasi. Jadi operasi-operasi rokok ilegal. Ini dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumeneb. Itu, Cak. Ngomong-ngomong, kalau ngomong rokok tidak lepas dari bekoh. Ya. Jadi bahasanya bekoh ini. Kalau seumpama kita ngomong itu ada lagu sampai nyiram bekoh. Nah, itu dari Sumeneb itu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang masalah produksi tembakau di Sumeneb ini kan sangat terkenal, bahkan diincar oleh banyak orang, para kolektor, perancak. Betul. Nah, kalau seumpama produksi tembakau di sana luar biasa, gimana ini? Berarti effort atau kekuatan dari orang-orang untuk membuat produksi rokok kan banyak sekali, Pak. Betul. Jadi sungguhnya tembakau itu sendiri di Kabupaten Sumeneb dan Pamekasan dan sebagainya di Madura itu sama, berbrand tembakau Madura. Tembakau Madura, sama lah ya. Sama. Tapi berapa hektar yang ada kalau data statistik? Kalau data statistiknya di Kabupaten Sumeneb itu tergantung kepada cuaca. Jadi tiap tahun itu nggak sama, Cak. Karena tahun 2020 kemarin ada 5 juta ton sekian. Kemudian tahun 5 juta ton? Ya. Kemudian semua itu? Betul. Kemudian tahun 2021 agak meningkat. Cuman 2022 itu turun. Drastis. Karena? Karena cuaca. Hujan. Karena cuaca kemarin di tahun 2022 itu kan ada kemarau basah dan hujannya terus. Nah, kan ngerti kemarau basah? Ya apa itu? Iki aneh. Nek kemarau itu garing, ini kemarau basah. Pak tolong ini, kemarau basah seperti apa kok berpengaruh pada yang tadi produksinya sekian juta ton? Jadi hujan itu adalah apa ya? Kalau orang-orang Sumeneb itu petani tembakau itu tidak menginginkan adanya hujan. Karena ketika ada hujan maka tanaman tembakau akan rusak. Akan rusak dan biasanya produksi tembakaunya jelek. Nah, ketika jelek maka dari sisi ekonomi juga nggak bagus. Sehingga ketika sudah musimnya nggak bagus maka para petani tidak menanam. Sehingga luasan dari areal tanam tembakau itu sempit, kecil. Ketika ada pun kualitasnya tidak sama dengan ketika pada musim kemarau seperti biasanya. 2022. Mudah-mudahan 2023 ini cuaca bersahabat sehingga para petani kita masih bisa panen dan menanam tembakau lebih banyak lagi. Oke, ada sedikit. Tapi kalau kita ngomong jumlahnya, luasan tanah yang dipakai untuk tanam tembakau itu berapa ribu hektar sekarang? Kalau luasan itu fluktuatif, Cak. Nggak bisa dihitung ini sekian, karena luas lahan semua yang tegalan itu bisa ditanami tembakau. Kecuali yang sawah ya. Sawah pun kadang ada yang ditanamin, dipaksakan lah untuk tanam, tetapi berbeda antara kualitas yang di sawah, tegalan sama yang di gunung seperti itu, Cak. Oke. Jadi banyak sekali ya kalau sudah ribuan ton itu yang dapat pasti luar biasa. Hampir berapa persen yang luasannya Sumeneb itu yang artinya kawasan ini tembakau ada berapa persen? Tidak semua kecamatan di Kabupaten Sumeneb ada tembakaunya. Hanya di daratan saja, di pulau tidak ada. Di pulau tidak ada. Oke. Saya ke Pak Laili. Pak Laili. Siap. Ini temuan sampean kan tukang operasi, di operasi tepeng ini. Abu, Aryo melejong ngono. Belah baju ilegal, Pak. Ilegal di kantor di mana? Gimana menjelaskan kepada masyarakat? Teman-teman Pak Laili juga mengedukasi dengan hadirnya Pol PP kepada masyarakat terhadap rokok ilegal ini sebelum ke bea cukai. Ya, pada dasarnya memang
ketika kami turun ke bawah, seperti 2 minggu terakhir ini kami lagi jalan. Jalan ke masyarakat dan sudah ada 8 kecamatan yang kami singgahi. Sesuai dengan misi saya, jadi humanis kepada masyarakat. Jadi ketika kita nyampe di warung, kita sampaikan, memang di awal kita edukasi mereka. Bu, Pak, Mas, Mbak, ada rokok ilegal enggak? Kadang-kadang mereka ketakutan memang. Tapi dengan edukasi kami, dampak termasuk dampak positif maupun negatifnya kita sampaikan, akhirnya mereka mau menunjukkan, ini loh Pak, saya jual. Akhirnya ya dengan gaya-gaya persuasif kami ke para pengecer itu. Akhirnya ini sekarang di minggu kedua ini, rencana kami ada 8 minggu nanti sampai tanggal 27 Juli insya Allah itu kami akan melakukan pengumpulan informasi. Jadi 19 kecamatan yang ada di daratan akan kami kunjungi bersama tim. Ada penindakan nggak? Ada sanksi atau semua diambil barangnya atau diedukasi atau gimana? Di kegiatan pengumpulan informasi ini pada dasarnya kami tidak melakukan tindakan. Jadi kami hanya mendata. Lebih persuasif ya? Ya persuasif. Kami hanya mendata, mencari info seberapa banyak peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumeneb. 2 minggu terakhir ini kita lakukan pengumpulan informasi itu belum, masih 8 kecamatan, masih menyisakan 11 kecamatan lagi. Itu sudah kita temukan 253 merek rokok ilegal. Mereknya ya? Merek. Dengan jumlah rokoknya itu ketika kita kalkulasi itu kurang lebih 421.000 batang. Ya. Itu sudah dalam bentuk lintingan ya? Sudah dalam kemasan. Kemasan. Ya. Jadi dari merek bermacam-macam merek sebanyak 253 merek itu. Merek ini masih 8 kecamatan kami sasar. Dan itu pun tidak semua warung, tidak semua pengecer. Hanya kami di masing-masing kecamatan itu kami ambil sampel. Ya random ya? Ya random. Insya Allah kalau sampai 19 kecamatan bisa-bisa sampai 500.000 batang. Kalau beko tidak diobrak? Beko enggak. Beko kami di pasar-pasar kan biasa kadang-kadang ada yang dodolan sapi, ada dodolan tampar, ono beko 2 kilo, 3 kilo, 2 on. Selama tembakau itu tidak dikemas. Nah, selama misalnya tembakau curah. Ya. Tapi ketika itu sudah dikemas, dibungkus rapi, di seller dan segala macam, terus muncul merek, itu wajib bercukai juga. Nah, ketika dikemas kami datangi. Kami memang cuma mendata dan mengumpulkan informasi itu. Ini menarik nih, ada toleransi, ada penghargaan ASIS. Gimana lah agar masyarakat juga yang petani juga tetap bisa bernapas. Saya ke Pak Zainul. Siap. Ini gerakan ini kayaknya menjadi bagus kalau semua nanti para pengusaha-pengusaha yang mungkin kita mengkategorikan sebagai rokok ini yang belum berkomunikasi dengan bea cukai. Nah, di Madura apa yang paling banyak atau temuan-temuannya seperti apa? Kalau tadi itu tangkapannya, ini temuannya kenapa kok menjadi seperti itu? Ini rotasinya seperti apa? Sistemnya seperti apa? Kok masih ada tata edar yang seperti itu? Monggo Pak. Baik, terima kasih Cak. Jadi kebetulan saya penugasan tahun kedua, menginjak tahun ketiga di Madura ini. Jadi memang banyak modus, banyak temuan ya. Jadi kami sinergi ya. Karena kami sadar dari Bea Cukai Madura, ya, ini wilayahnya luas sekali, Cak. Ada 4 kabupaten, ya, belum termasuk yang kepulauan, Pak Laili ya. Pak Laili ini kalau bisa dibayangkan ada 1 pulau yang paling ujung di utara itu kalau perjalanan sehari nggak cukup. Nggak cukup ya. Jadi kalau Masa Lembu. Jadi kalau ke sana harus ST-nya seminggu. Ya. Oleh karena itu kami sadar ini, maka kami bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Madura. Ya. Jadi memang masalah utama di Madura, kenapa kemudian rokok ilegal kok masih beredar? Salah satunya adalah yang pertama kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran masyarakat. Pertama dari konsumen. Jadi kami temukan ternyata konsumen rokok ilegal ini ketika ditanya kok masih mau gitu merokok ilegal,
satu alasan yang paling besar murah, mudah. Mode. Itu yang kemudian bukan model loh, mode. Ya, itu yang memang menjadi salah satu PR ya. Maka kami menggandeng Pak Laili, kemudian kami lakukan langkah-langkah persuasif ke masyarakat ya, mulai sadar, membangun kesadaran. Alhamdulillah ada progresnya. Kemudian masalah yang kedua yang dihadapi oleh produsen ya. Jadi kalau produsen ini masalahnya adalah masalah mereka masih berpikiran kalau mengurus ke bea cukai ini susah, persyaratannya banyak. Padahal kami di kantor kami mungkin nanti kalau berkunjung ke Pamekasan, di kantor kami itu ada baliho besar, ada 3 kali 4 meter kami pajang di depan sengaja, ya di sana dituliskan seluruh pelayanan bea cukai 0 rupiah, gratis, tidak dipungut biaya. Itu ya. Artinya apa? Kami ingin memberikan edukasi ke masyarakat, terutama produsen. Kalau ada kendala terkait produksi, silakan komunikasi. Ya, karena kadang masyarakat sudah melihat bea cukai ini sudah, ya itu tadi, ya melihat Pak Laili dari jauh-jauh takut gitu ya. Begitu, apalagi kami ya seragamnya biru dari kejauhan malah kelihatan gitu. Nah, itu kelihatan akhirnya kadang itu ada ketakutan. Nah ini kemudian kendala utama sehingga akhirnya masyarakat ya itu tadi produksi curi-curi ya dengan mencuri-curi ya. Padahal tadi dikatakan Pak Kadis ya tembakonya melimpah. Kemudian tenaga kerjanya ada. Tapi izinnya belum keluar. Tahan di situ bahwa kemudahan dari bea cukai sudah ada. Kenapa tidak dimanfaatkan? Konco-konco, ojo pindah channel. Ayo terus bahas tentang rokok ilegal. Ayo bodo-bodo gempur bareng-bareng. Nyanyi dong. Ngurusi beko. Beko itu baku. Pak, lanjut tadi. Ada fasilitas yang disiapkan bea cukai di sana, tapi tidak tersampaikan atau orang malas karena apa? Itu administrasi ini tuh dan macam-macam lah. Kadang-kadang ungkuk nengkene ono biaya dan kadang-kadang. Nah, bagaimana itu menjelaskan kepada industri-industri kecil itu yang? Jadi kami beberapa saat ke belakang ini ada 2 tahun terakhir inilah kami intens berkunjung ke teman-teman PR ya. Jadi memang untuk yang pelaku rokok ilegal ini memang ada 2 Cak yang kami lakukan. Ada langkah persuasif tadi sepanjang Pak Laili, ada yang memang kalau nakalnya kebangetan ya mohon maaf gitu ya. Mohon maaf memang harus kita tindak, rokoknya kita rampas. Bahkan beberapa saat yang lalu ada beberapa yang juga harus kita pidanakan. Karena memang secara peraturan ketentuan undang-undang ya pelanggar rokok ilegal ini memang bisa dipidanakan. Tetapi tidak semua Cak, ada yang langkah persuasif bisa kita bina, kita arahkan untuk menjadi legal. Ada nggak yang di Sumeneb itu yang ditangkap dia punya industri atau punya perusahaannya atau udah tempat usahanya? Jadi sekarang yang kemarin kita waspadai memang ada beberapa modus ya. Jadi memang untuk teman-teman yang usaha ilegal ini seringnya itu tadi lokasinya pindah-pindah aja. Ya. Jadi dia produksinya di mana, ngepaknya di mana, ya. Kemudian itu bikin plastiknya juga beda lagi. Itu yang memang masih menjadi kendala bagi kami di Bea Cukai. Oleh karena itu nanti harapannya dengan kerjasama dengan Satpol PP di Kabupaten Sumeneb nanti bisa lebih jos lagi lah nanti ke depannya. Kalau pandangan di Madura dengan 4 kabupaten ini, Sumeneb lebih rawan banget atau ada di tempat lain? Atau Sumeneb kategori berapa? Jadi untuk tingkat kerawanan ini memang kalau kami petakan ya 50-50 lah antara Pamekasan, Sumeneb karena memang sentra produksi, sentra tembakonya di situ. Ya, sentra produksi tembakonya di situ. Jadi ini kan terkorelasi ya, ketika tembakonya melimpah, kesempatan masyarakat untuk memproduksi rokok terbuka ya, dan di situ juga kesempatan untuk usaha ilegal juga semakin terbuka. Oke, saya langsung kepada beliaunya ini yang sangat cocok ini, Pak Ferdiansah. Balik lagi Pak. Siap. Kalau beko itu sebagai sesuatu sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi hal yang sebenarnya bisa tuh menjadi produktivitas di Sumeneb yang bisa
mendapatkan pendapatan dari luar. Kenapa kok tidak segera saja pemerintah itu hadir, tidak hanya sekedar menertibkan, mungkin juga membuat sentra-sentra industri yang diadvokasi oleh pemerintah? Ya, jadi kami sudah dari beberapa tahun terakhir sudah membangun kawasan, ya. Oh, kawasan. Ya, di mana itu, Pak? Di daerah Lukulu, kawasan industri hasil tembakau itu. Jadi kita dari hulu ke hilir, mulai dari produksi sampai pengeringan, kemudian memproduksi, packing, sampai bahkan mungkin dari cukai juga akan ada di situ juga, sehingga memudahkan bagi masyarakat. Ada laboratoriumnya ya? Ada labnya juga di situ, ujinya. Sehingga ini apa? Ini untuk satu mempertahankan kualitas dari tembakau Madura. Kemudian memudahkan masyarakat untuk bagaimana berproduksi, sehingga apa? Mereka tidak menjadi ilegal lagi. Ya, oke. Betul. Kemudian itu daerah mana, Pak? Gulu-Gulu di Sumeneb, Kecamatan Gulu-Gulu. Gulu-Gulu. Ya. Jadi di sana itu memang Gulu-Gulu. Itu memang menjadi bukan sentra. Gulu-Gulu. Menjadi sentra dari tembakau, produksi tembakau khususnya di Kabupaten Sumeneb yang Cak Taufik tadi perancak tadi disebut ya, di daerah sana, sehingga apa? Ini mendekatkan kepada sentra produksi tembakau itu sendiri, sehingga bisa menyerap tembakau-tembakau yang ada di wilayah sekitarnya itu. Berarti memang kawasan di Gulu-Gulu itu memang sangat luar biasa ya produksinya ya. Betul. Ada beberapa jenis varietas yang ada di sana, kan ada yang mungkin biar orang tahu lah jenis ini. Kalau dari sisi varietas masih tetap satu, tidak ada yang jelas itu adalah dari tembakau Madura. Cuman saat ini masih akan kita kembangkan lagi untuk menjaga kemurnian dari tembakau Madura. Originalitas itu. Sehingga di KIHT itulah nanti akan dilakukan uji-uji dan semacam penelitian bagaimana untuk ketika akan memasuki musim, maka ada varietas-varietas yang memang murni tembakau Madura seperti itu. Kalau kita ngelihat ini, Madura ini luar biasa, sumber pendapatan luar biasa itu cuma memang tembakau ya? Ya, kalau pendapatan sih rata ya. Jadi karena kita tidak hanya penghasil tembakau, tetapi kami Kabupaten Sumeneb banyak pendapatan-pendapatan lain. Ada gas, ya, ada pengeboran minyak, kami kan punya 126 pulau. Kemudian mempunyai luas laut 52.000 km persegi. Separuh luas laut Jawa Timur milik Sumeneb. Nah, berarti marine product juga ini adalah yang harus kita optimalkan lagi, ya. Seperti itu. Luar biasa ya, ini potensial kalau semua orang paham betul tentang Sumeneb. Wah, ini menjadi sebuah tobacco is the word. Pindah merono ya, mari. Aku tahu ngono. Mari ketemu Pak Laili mana tangkep mana ya, Pak. Pak Laili. Nah, pendidikan tidak cukup ya, tidak cukup hanya untuk di kalangan para masyarakat yang berdagang, berjualan, tapi juga kepada masyarakat umum. Dilibatkan enggak sih? Mungkin kecamatan, tingkatan ada edukasi secara bersama-sama, ayo boleh kita memproduksi rokok tapi jangan yang rokok ilegal. Ada nggak seperti itu? Forum-forum gitu. Jadi begini, Cak Taufik. Sebenarnya sinergisitas kami dengan Bea Cukai itu sudah kami lakukan sejak lama. Semenjak yang langsung saya tangani itu sejak tahun 2018 kami sudah bersama-sama Bea Cukai. Kami turun di 2018 itu kami kumpulkan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, tapi ada Pak Camat, ada Pak Kades. Di 2018 itu kami kumpulkan per ex-kawedanan. Di 2011-nya kami tingkatkan lagi per kecamatan. Jadi kami turun ke tiap, bahkan kami ajak teman-teman Bea Cukai keliling pulau Pak dulu. Kalau kami sudah biasa ya naik perahu itu. Kami ajak, yaitu kami undang pertama pemangku kepentingan. Di 2019 itu kami undang pelaku usaha tembakau. Dan di 2020 kemarin juga kami di samping pelaku usaha tembakau, kami juga warung-warung. Warung-warung kecil, warung-warung eceran kami undang ke kantor kecamatan, kami edukasi. Dari dampak positif dan dampak negatif dari rokok ilegal itu. Sehingga sinergi kami dengan Bea Cukai sudah lama kami lakukan itu. Yaitu tidak lain dalam rangka mengurangi peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Sumeneb. Pak, yang tadi dibahas oleh Pak Ferdiansyah tadi,
Luk-Guluk itu tadi, tempat kawasan industri tembakau itu, dari dana bagi hasil ya, yang dipakai. Itu ada beberapa yang sudah masyarakat yang ikut terlibat dalam produksi, nyambung dengan Pak Zainul, sudah ada yang memproduksi di sana? Jadi pembangunan atau pembentukan KIHT di Kabupaten Sumeneb itu sekarang sudah masuk di tahun ketiga. Belum produksi dan belum beroperasi. Masih tahapannya seperti apa? Pembebasan kawasan? Gedung sudah, kawasan sudah 1,8 hektar masih. 1,8 hektar? Itu nanti akan ditingkatkan menjadi 5 karena syarat KIHT kawasan itu harus 5 hektar. 5 hektar minimal. Itu akan kami tingkatkan. Cuma sekarang masih kendala di pembebasan lahan yang sisanya itu. Tahap sekarang masih melengkapi infrastruktur atau prasarana yang ada di gedung sudah ada. Mulai dari gedung penyimpanan, termasuk insya Allah ada kantornya Bea Cukai juga kami siapkan di situ. Sekarang masih proses pembangunan. Pembebasan lahan ya? Enggak. Pembangunan? 1,8 sudah dibangun. Sudah dibangun itu. Gedungnya sudah bangun? Sekarang pemasangan CCTV, PJU, pemagaran keliling, itu yang kami lakukan di tahun ketiga. Insya Allah tahun 2024 nanti baru operasi. Oke, ada telepon 031829213 kali. Silakan yang mau telepon, mungkin mau butuh rokok, jangan sampai yang ilegal. Silakan. Halo. Loha. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Pak siapa? Suhairi. Mari Pak Suhairi, silakan. Dari Madura. Ya. Maduranya mana Pak? Maduranya mana? Sumeneb. Oh, Sumeneb. Ya, silakan Pak. Ini itu berapa tahun ya? Besarnya berapa? Besarnya dana cukai yang diterima setiap tahun? Terus peruntukannya itu untuk apa saja ya? Oke. Buktinya apa yang konkret di masyarakat sekarang? Itu saja Pak, makasih. Makasih Pak Suhairi, tanya bisa langsung nanti disampaikan oleh Pak Zainul, mungkin atau nanti Pak Ferdiansyah mungkin. Oke, terima kasih. Ada yang telepon lagi? Halo? Oke, langsung Pak Zainul dulu. Monggo Pak Zainul. Yang apa ini Cak berarti? Ya besaran yang diterima. Ya, jadi bagi hasil cukai. Jadi ini alhamdulillah ya 3 tahun terakhir ya. Karena saya baru 3 tahun saya bicara 3 tahun aja Cak. Ya, oke. Jangan bicara mundur. Ya. Jadi 3 tahun terakhir ini alhamdulillah penerimaan cukai ya mobil khusus di Sumeneb tiap tahun naik Cak. Ya. Tiap tahun naik. Berarti yang dana kita kumpulkan tiap tahun naik. Artinya apa? Kami melihat tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar cukai naik. Kemudian keinginan masyarakat untuk menjadi legal itu juga naik. Ya. Jadi penerimaan cukainya juga naik. Kira-kira berapa 2022 yang diterima 2023? Ini kalau total Madura ya. Ini total Madura. Ya, total Madura untuk tahun 2022 kemarin 650 miliar, sekitar 600 miliar lebih. 654 ya, dibandingkan kalau tahun 2021 itu kisarannya 470 miliar. Oke. Kenaikannya lumayan. Itu untuk Madura saja ya? Madura. Bagi 4 kabupaten, oke. Ya. Dalam bentuk apa yang di Sumeneb mungkin? Bisa digambarkan yang dilaksanakan? Amanat undang-undang ya, dari dana dari cukai yang berhasil dikumpulkan, itu 2% nanti disalurkan ke daerah. Bahkan berdasar undang-undang yang terbaru kemarin, HPP perundangan, ya, perpajakan, ya, itu nanti ditingkatkan menjadi 3%. 3% nanti disalurkan ke daerah. Oke. Dan tahun ini Sumeneb dapat 57 miliar. 57 miliar. Sumeneb dapat 57 miliar. Oke, diangkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak siapa? Ini dari Misuji, Lampung. Lampung. Baris. Lampung adu-adu rek ka ono gajah ta. Ora ono gajah wis. Ayo Caris, apa arep sing takoki apa? Cek adoh sampe nyambut gawe. Lah itu di Sumatera itu banyak itu loh rokok-rokok ilegal itu Mas. Banyak sekali di Sumatera itu. Nah berarti itu kan ada
orang-orang dalam itu kok bisa lolos sampai Sumatera itu rokok-rokok ilegal itu banyak itu. Ini gimana ini? Di mana kesalahannya ini, Pak? Oke. Sampai ke Sumatera itu, padahal itu pabriknya katanya di Madura segala macam itu. Oke. Kan ada orang dalam ini, orang dalam yang bermain ini. Oke, siap Pak Aris. Pak Aris asli Lampung ya? Ya asli Lampung, Misuji. Misuji. Lawan itu, Pak. Oh, Misuji ya, saya tahu waktu ke sana. Tahu Pak Gamal. Oke, nanti saya jawab Pak Aris setelah nanti break ini ya, oke. Gue mari kita jawab. Opo ono sopo sing ngeterno sakjane aku winginane ngeterno tapi ketangkep ya Pak Laili. Saya aku tanyanya sih, konco-konco jatimu. Oke, pancen repot mikirin banyak beko akleleran tade sengoro sampai car kacer bitong-bitong beti saban banyak tapi beda beko sing elang mare rasana tak mesti kadang-kadang rasa tembakau kadang-kadang rasa sepet kalau rasa yang dulu pernah hilang oh iku pancene wis ono rasa beko lata mamang nyaman tak nyaman rasa kinatiri tak perlu mikir palae urusan rokok saling tuduh sana tuduh sini winginannya aku sampai dituduh aku loh gak menuduh cuma memang jelas-jelas sampean iya cari bojoku duit blonjo nang ndi itu rokok aja nih ya ini pertanyaan Pak Aris. Ya kalau seumpama tidak mungkin orang dalam, tapi memang peredaran itu banyak disengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Aris, bagaimana Pak Laili untuk mengatasi sampai kadang-kadang sampean kan sudah ngoperasi mendirikan. Nah kalau seperti itu ada pihak-pihak yang lain. Antisipasinya di sana gimana Pak? Ya begini Cak, terkait dengan apa tangkap menangkap itu. Iya. Sebenarnya tangkap menangkap itu urusannya Pak Zainul. Oh iya boleh. Kami cuma bisa bersinergi, menertibkan saja, mendampingi. Ya. Memang ketika kita lakukan operasi bersama dengan Bea Cukai, itu banyak modus-modus yang mereka gunakan. Contohnya? Contohnya di tahun kemarin itu melalui jasa pengiriman. Jasa pengiriman? Ya betul. Jadi melalui jasa pengiriman kita sama teman-teman Bea Cukai datang ke jasa pengiriman karena tahun kemarin memang sasaran kita itu pelabuhan dengan jasa pengiriman. Oh, oke. Ada salah satu jasa pengiriman di situ di resinya itu alat-alat kecantikan. Oh. Tapi luar biasa teman-teman Bea Cukai tahu kalau itu rokok isinya. Oh iya. Bongkar. Ketika dibongkar memang rokok ilegal. Diambu Didik ini cantik banget isinya ngono. Ya. Kadang ada di situ juga di resi itu pakaian. Oh, pakaian. Jadi di boxnya jasa pengiriman itu ketika teman-teman luar biasa penciumannya tajam. Iya, nggak usah butuh K9. Ngene ya. Latihannya langsung ketahuan. Iya. Langsung ketika itu disinyalir diduga itu adalah isinya rokok, maka diminta dibongkar dengan seizin jasa pengirimannya. Itu dibongkar rokok memang betul isinya. Jadi modus-modus itu banyak dilakukan. Kadang juga dengan menggunakan mobil-mobil semacam bahkan pernah teman-teman Bea Cukai di tol Pak ya. Dulu yang mobil tol mana? Di Madura ada tol? Enggak, tol di Jawa. Oh, tol di Jawa. Jadi di tol Suramadu ya. Tol Suramadu. Jadi pakai mobil-mobil mewah. Isinya di dalam tapi isinya dus. Oh, ya. Isinya rokok. Ya, tidak selalu pengiriman rokok itu menggunakan mobil box atau menggunakan truk atau pickup, tapi mobil-mobil pribadi yang itu modusnya seperti itu. Oke, karena sungguh cukup mahal. Ya, terjawab sudah Pak Aris bahwa sebenarnya gempur rokok dan rokok ilegal ini memang bukan semata-mata, memang ada sebuah praktek yang harus kita sama-sama cegah. Kalau tidak, pendapatan kepada negara agak menjadi sulit. Oke, Pak Ferdi. Nah, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb kan juga tidak henti-hentinya kepada masyarakat, lalu menggunakan tenaganya Pak Laili. Nah, ini kan banyak orang kalau pas tepai yasinan, tahlilan, repon kalau anu umpul-umpul. Nah, ini kan bagaimana juga mengedukasi orang-orang yang wah enak Pak. Lep celep nang Sumeneb rokoknya mana? Itu gimana Pak? Iya. Jadi gini Cak, memang
Kalau mau menghentikan ini memang agak sulit, tetapi minimal kita mempersempit ruang gerak mereka. Sosialisasi itu adalah hal yang penting, karena kalau tidak disosialisasi ini maka mereka akan semakin merajalela. Kita lakukan sampai kita di Kominfo Kabupaten Sumeneb itu sampai kalau bahasa apa kerennya sekarang ngevlog konten. Jadi kita ikuti tren-tren media atau tren-tren media yang banyak digunakan oleh masyarakat, platform-platform media yang digunakan masyarakat. Kita masukin juga dari saking inginnya masyarakat tahu bahwa ayo kita jangan produksi rokok ilegal, apalagi kita menggunakannya. Bukan dalam artian kita mengajak untuk merokok, tidak dalam konteks itu, tetapi bagi yang memang merokok, ya ayolah kita merokok dengan rokok yang memang betul-betul rokok legal, dan itu membayar cukai, karena apa? Itu merupakan sumbangan kepada negara untuk membangun negara ini. Oke. Pak Zainul, ada perbedaan nggak cukai di Madura atau di Jawa? Sama. Enggak. Ya, maksudnya, ya kadang-kadang, Arya beda lah, gitu loh. Kadang-kadang semua Pak Laili kan, ini keberagam berapa ngono. Gimana mengedukasi orang-orang bisa mengerti di Madura, di Sumeneb, ini salah Pak, ini tidak benar, ini mungkin cukai kebalik dan macam-macam mungkin Pak Zainul. Jadi kalau kita bicara cukai, ini kan sebenarnya pita cukai, pita cukai. Jadi memang kewajibannya setiap produk rokok yang sudah dikemas untuk penjualan eceran ini wajib dilekati pita cukai. Pita cukai ini ada beberapa jenis juga, Cak, tergantung golongan pabrik. Ada ya kalau golongan besar, golongan 1 itu warnanya beda. Yang golongan 2 yang kebanyakan di Madura ini juga nanti warnanya beda, ya. Ada juga kan nanti jenis-jenis rokoknya juga. Ada yang rokok mesin, ada rokok linting tangan. Nah, linting tangan nanti manual, juga pitanya beda juga. Beda juga. Ya. Jadi kalau masyarakat mungkin ingin melihat lebih jauh ya, membedakan antara yang linting tangan dengan yang mesin, ya. Kalau yang linting tangan itu nanti pita cukainya panjang. Oh, panjang. Panjang, ya. Itu biasanya melekatnya di atas rokok itu. Kalau yang melekatnya di samping, pita cukainya lebar, itu berarti rokok mesin. Mesin. Ya. Karena memang ada beberapa modus kemarin, pura-puranya salah tempel. Salah tempel. Karena apa? Tarif antara cukai yang tangan dengan yang mesin beda. Yang tangan lebih murah tarifnya, sedangkan yang mesin ini lebih mahal. Ya. Jadi kemudian dimanfaatkan modusnya ini, ya, yang pitanya lebih murah ini ditempel ke rokok-rokok yang lebih mahal, ya. Sehingga nantinya yaitu ada selisih, nanti penerimaan negaranya selisih tidak terbayarkan di sana. Jadi kemarin edukasi yang kita sampaikan, ya, ini salah satunya untuk mengantisipasi, ya. Kemarin beberapa modus juga ada pita cukai palsu, ya. Ya. Oleh karena itu kita nggak mau kalah dengan rupiah kita. Ya. Ini untuk cukai kita cetak juga di Perum Peruri. Oh, percetakan uang juga tuh ya. Percetakan uang negara. Kita cetak di sana dengan tingkat keamanan yang hampir sama dengan rupiah kita. Ya. Dan tiap tahun berubah. Oke. Tan, ini ada yang tanya. Ini enggak pernah berubah. Iya, tanya. Kamu nanya. Kamu tanya. Saya Mulyono. Hanya pertanyaan, banyak pertanyaan juga ini. Dari Trenggalek, saya usul seharusnya pemerintah hadir. Jadi semua perajin rokok itu dirangkul bukan digempur. Mereka semua itu aset negara yang harus dibina supaya maju. Jadi pengrajin kecil bisa ikut mengembangkan bisnis tembakau, bukan mereka yang sudah besar. Tolong pemerintah hadir, jangan yang hadir polisi untuk menuntut mereka, takut ya. Terus ini dari Wiwi di Sumeneb. Di Sumeneb apakah ada pabrik rokok legal untuk mengantisipasi rokok ilegal? Tuh. Dia kan wis ngomong mau. Kadang-kadang kan untuk segera menghadirkan kan dia salah di kudune ngundang pemerintah DK. Hadir. Ini gimana Pak? Saya kepikir langsung Pak Ferdiansyah, gimana pemerintah hadir untuk ngurusi rokok legal dan ilegal, karena di Sumeneb juga tidak ada perusahaan pabrik legal. Oke, ada mungkin subnya. Pabriknya ada atau tidak ada? Silakan Pak. Ada, kalau pabrik legal ada di Sumeneb. Rokok apa Pak? Kita nggak nyebut brand. Oke, tidak apa-apa. Jadi ada yang jelas. Ada berapa Pak di sana? Ada berapa? Sekitar 60-an pabrik, 64 pabrik. 60 yang sudah resmi. Artinya ini berproses. Tidak langsung ujuk-ujuk tahun ini 60. Artinya negara hadir yang semula dulu pabriknya yang bercukai itu sedikit, maka ini sekarang
sudah mencapai 60, mudah-mudahan ke depan dengan adanya sosialisasi apa dan lain sebagainya mereka sadar sehingga mereka tetap menjadi yang legal. Oke, berarti di sana sudah ada rokok ilegal. Betul. 60. Artinya negara hadir, Cak. Negara hadir dari beberapa tahun kita merangkul. Yang digempur itu bukan pabriknya, tapi rokok ilegalnya itu yang kita gempur. Ayo agar jangan beredar. Jangan beredar. Jangan datangkan polisi, datangkan pemerintah hari ini. Hadir. Ojo pindah channel. Nek hadir sing nih, waduh tambah. Ayo nyanyi sik do. Aku tak mau malam ini kecewa. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Suka-suka joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Ngomong masalah bekoh, Sumeneb adalah ikonik Indonesia. Dan acara ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumeneb. Perancaklah jagonya cari ini. Ya, oke. Pak Jainul, apa yang menjadi harapan nanti ke depan dan juga sekaligus tidak semata-mata menggempur rokok dan cukai legal di Kabupaten Sumeneb, tapi menjadi edukasi untuk masyarakat Sumeneb sehingga pendapatan yang tadi sudah ada 60 perusahaan rokok legal yang diedukate oleh bea cukai juga makin muncul di sana sebagai pembangunan ekonomi masyarakat. Monggo Pak Zainul. Harapannya masyarakat mungkin semakin sadar pentingnya mengkonsumsi rokok yang legal, yang resmi, ya. Dan nanti perlahan-perlahan nanti rokok yang ilegal ini akan hilang sendiri. Dan salah satu buktinya tadi juga kita merancang KIHT, kawasan industri tembakau, itu diperuntukkan nanti bagi teman-teman pengusaha rokok yang tidak punya lahan, tidak punya lahan bisa masuk ke sana, daftar ke sana, berproduksi secara legal, kita bimbing, rokoknya enak, laku dan langgeng. Ya itu. Jadi harapannya nanti ini untuk kemajuan kita bersama, bukan hanya kepentingan negara, tetapi kepentingan masyarakat juga. Karena kita sadar industri rokok ini serapan tenaga kerjanya luar biasa. Luar biasa. Ya. Dari petaninya juga merasakan manfaatnya, dari pekerjaan juga mendapatkan manfaatnya, dan nanti juga kembali dana cukai ini ya memang kembali ke masyarakat. Ya, dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk kesehatan, dan salah satu fungsi DBHJAT yang dikembalikan ke kabupaten kota tadi kan itu 50% untuk kesehatan, Cak. Oke. Kemudian 40% untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, hanya 10% aja untuk yang operasi-operasi Pak Laili. Oke. Ya, makasih Pak Zainul. Pak Laili, ini biar gak salah tangkap, karpe nangkap rokok ilegal kok malah nangkap aku. Nah, kalau gini, karena sebenarnya apa yang menjadi pertanyaannya bukan itu Pak Sofi sebenarnya. Bagaimana nanti ke depannya Pak Laili juga didukung oleh masyarakat upaya-upaya untuk gempur rokok dan cukai ilegal ini bisa masyarakat juga ikut terlibat. Gimana Pak? Jadi kami sudah ada banyak hal yang sudah kami lakukan, mulai dari sosialisasi tatap muka langsung dengan masyarakat, pelaku usaha tembakau. Bahkan tahun kemarin kami lakukan merubah pola melalui pertunjukan topeng dalang. Topeng dalang kesenian khas Sumeneb. Topeng dalang. Kami harapkan dengan sosialisasi melalui kesenian itu masyarakat bisa lebih memahami bahwa ini loh bahaya rokok ilegal. Ini loh manfaatnya ketika kita memproduksi rokok yang ilegal. Dan tahun ini kami merencanakan, insya Allah nanti di bulan-bulan Oktober kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui kegiatan olahraga. Termasuk juga melalui kegiatan pengajian di Isra Mi'rajnya nanti akan kami sisipkan himbauan kepada masyarakat. Ayo kita rokok legal. Ya, oke. Terima kasih Pak Laili. Pak Ferdiansah Tirtajaya ini, Infocom sebagai corong dan sekaligus sebagai pengendali. Bagaimana ini ruang kendalinya secara aman, masyarakat juga merasa bahwa itu kehadiran pemerintah, bukan sekadar pemerintah menjadi portal yang menjadi hakim dalam sebuah rokok. Monggo Pak. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Sumeneb itu berupaya, yang pertama itu dari hulu dan hilir, mulai dari petani, ketika rokoknya legal, banyak pabrik-pabrik rokok tentu membutuhkan bahan baku. Bahan baku mesti ditanam oleh petani. Petaninya pun juga akan semakin banyak
lahannya pun semakin melebar. Ketika itu maka produksinya juga akan bertambah. Ketika itu pula maka ketika legal semua cukainya juga bertambah. Ketika cukai bertambah maka negara akan mendapat pendapatan. Kami pun di pemerintah daerah akan mendapatkan dana bagi hasil yang juga banyak dan itu akan kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Aturannya sudah disampaikan Pak Jainul tadi, sekian persen akan masuk kembali kepada daerah dalam bentuk kesehatan, kemudian layanan-layanan yang lain, tidak hanya berupa mungkin penegakan saja, tidak, tetapi ada beberapa hal masuk kepada bidang kesehatan. Ini sebagai imbangan, gitu, Cak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdiansyah, Pak Laili, mohon maaf Pak Zainul kalau sampai salah-salah kata. Pacen bedere pedah menyampai akini kan dalam bahasa Indonesia. Karena senikah sangeding akibik senyongok tapi banyak orang Sumenep. Matur selangkong dek pemerintah Kabupaten Sumenep. Moga-moga napa saya sampai akibik Pak Ferdiansyah, Pak Laili, dan Pak Zainul. Terima. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ayo. Jose Marigoriano Surabaya. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Horda, horda. Where are you? Asolole, we. Scooby-Dooby-Doo. Ah, yeah. Where are you? Where are you? Acene yo repot jarene Pak Zainul wis digawe nonggon 60 perusahaan diajak ngono ben gak rokokan ilegal. Camat malah produksi ilegal. Aduh. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Oh yeah. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Singkat mana? Pak Laili Meges, saya sudah mengajak Pak Camat, Pak Kades, nanti pengajian rokoknya jangan sampai ilegal. Kalau nanti jamaah Yasin, nanti rokoknya ilegal, Yasinnya nggak diterima. Scooby-Dooby-Doo. Oh yeah. Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Oh ayo. Where are you? Pak Zainal. Pak Ferdi. Pak Ferdi. Mau tahu apa Pak Ferdi? Sampai bahwa ini nanti dana Yasin Terus? akan diberikan kepada masyarakat. Yang